Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton video ini sampai selesai sambil menyimak LKS atau buku paketnya masing-masing ya. Pada bab ini ada 2 poin penting, yaitu tekanan zat dan aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Untuk tekanan zat sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, dan terakhir ada tekanan zat gas. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tekanan zat padat. Sebelumnya, tekanan itu sendiri adalah besar gaya persatuan luas, di mana tekanan ini memiliki satuan internasional, itu Pascal. Dari tekanan zat padat ini sendiri kita akan menggunakan rumus utama dan hanya satu, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau PA atau disebut Pascal. Kemudian F sendiri merupakan gaya dengan satuan Newton. Untuk A itu merupakan luas permukaan bidang tekanan atau bidang apa saja yang kita gunakan nanti. Untuk satuannya sendiri yaitu meter persegi. Nah, dari persamaan rumus tersebut bisa kita simpulkan bahwa semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka makin besar juga tekanan yang dialami, dan semakin kecil luas permukaan bidang tekanan.
Tekanan tidak hanya berlaku pada zat padat tetapi juga berlaku pada tekanan zat cair. Dalam tekanan zat cair ini kita punya 2 poin penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah tekanan zat cair dalam ruang terbuka, kemudian yang kedua adalah hukum tekanan zat cair. Masing-masing poin ini juga dibagi lagi menjadi 2. Untuk poin pertama tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, kemudian ada hukum Archimedes. Kemudian untuk poin yang kedua tadi dibagi lagi menjadi 2, yaitu hukum bejana berhubungan dan hukum Pascal, yang akan kita bahas satu persatu. Seperti yang kalian ketahui, hukum Archimedes itu berbunyi sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang didesak benda. Kemudian secara matematis ditulis rumus FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA ini merupakan gaya ke atas dengan satuan Newton sama dengan WU itu merupakan gaya berat benda di udara dikurangi dengan gaya berat benda yang ada di air. Kakak-kakak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita berdiri di dalam kolam renang yang tentunya berisi air, semakin tinggi air yang ada di kolam tersebut, kita akan merasakan badan itu akan semakin ringan. Bahkan meskipun kolam tersebut semakin penuh, kita akan tetap dapat mengapung. Hal itu dikarenakan adanya yang namanya gaya apung atau gaya ke atas. Nah, prinsip di kolam renang ini nih ternyata digunakan untuk pembuatan kapal laut. Kapal laut itu punya ukuran yang besar sehingga bisa memuat puluhan ton massa. Nah, dengan massa puluhan ton itu, kenapa sih kapal laut bisa tetap terapung di permukaan laut? Nah, hal ini dikarenakan adanya gaya tekan ke atas. Maka berterima kasihlah kita kepada Bapak Archimedes yang telah melakukan penelitian ini sehingga kita dapat menikmati hasilnya berupa transportasi kapal laut. Berbicara tentang benda dan zat cair, ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair pasti akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian keadaan benda di dalam air. Ketiga keadaan ini punya syarat masing-masing. Misal, untuk benda yang terapung, benda itu dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian benda akan dikatakan melayang apabila massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair. Nah, kemudian dan terakhir, benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, di sini ada prinsip kerja hukum Archimedes atau penerapan hukum Archimedes itu dalam kehidupan sehari-hari dan yang mungkin pernah kita rasakan sendiri. Yang pertama ada kapal laut. Kalau diperhatikan, kapal laut itu di bawahnya itu dibuat berongga. Kenapa? Hal ini menyebabkan massa jenis total kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Kapal laut itu bisa terapung karena pada posisi tegak di lautan, kapal laut memindahkan air laut dalam jumlah besar. Nah, untuk itu kapal laut ini mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Yang kedua ada kapal selam. Paling enggak walaupun belum pernah menggunakan kapal selam, kita udah pernah dong mendengar istilah yang namanya kapal selam. Kapal selam ini merupakan kapal laut yang hebatnya itu bisa berada di 3 keadaan, terapung, tenggelam, dan melayang. Jika kapal selam ini dalam keadaan tenggelam, udara dikeluarkan dan air laut di sekitarnya dimasukkan sehingga massa jenis kapal secara keseluruhan lebih besar dari massa jenis air laut. Jika kapal selam ingin mengapung lagi, air laut dikeluarkan dan digantikan dengan udara kompresor. Kakak-kakak, pada posisi mengapung, tangki dari kapal selam ini dalam keadaan terisi udara sehingga kapal selam akan terangkat sebagian ke permukaan laut. Kemudian di posisi menyelam, tangki akan terisi oleh air yang dipompakan masuk dari bagian bawah kapal selam, maka mengakibatkan kapal selam ini tenggelam.
Yang berikutnya ada hidrometer. Hidrometer ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Nah, cara menggunakannya adalah hidrometer dimasukkan ke dalam zat cair yang akan ditentukan massa jenisnya. Karena mempunyai rongga udara, alat ini nanti akan mengapung. Jika massa jenis zat cair tempat hidrometer ini diletakkan besar, ketinggian tabung hidrometer yang muncul semakin besar. Dan yang terakhir ada jembatan ponton, yang merupakan jembatan yang terbuat dari drum-drum yang disandarkan ke semacam ponton untuk menyangga landasan jembatan dan beban dinamis di atasnya. Jembatan ponton ini sendiri biasanya merupakan bangunan temporer, artinya bisa saja diganti atau diubah, tetapi ada yang dipergunakan untuk jangka waktu yang lama juga. Jembatan ponton memiliki bagian yang dapat ditinggikan atau diangkat untuk sebagai tempat lewatnya kapal. Tekanan hidrostatis. Nah, ini merupakan bagian dari tekanan zat cair dalam ruang terbuka, di mana tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis itu berasal dari hukum hidrostatis yang berbunyi, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak dalam satu bidang mendatar di dalam suatu zat cair adalah sama besar. Alat yang digunakan untuk menentukan besar tekanan hidrostatis adalah pesawat Hart. Pada tekanan hidrostatis juga ada dua rumus yang akan kita gunakan, yaitu pH sama dengan Rho GH atau pH sama dengan S dikali H dengan keterangan yang sudah ada atau sudah Ustazah cantumkan. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Baik, seperti biasa nggak akan afdol kalau kita tidak mengerjakan latihan soal. Nah, di situ sudah ada contoh soal, ada gambarnya juga. Silakan diperhatikan dan digambar. Di situ ada seekor ikan, tapi mungkin kalian bisa menggambar dengan lebih baik. Sebenarnya di titik Q itu ada ikannya, cuma kayaknya Ustazah lupa nih mencantumkan. Jangan lupa kalian tetap mencantumkan ikannya ya di titik Q di bukunya masing-masing. Di titik awal itu ada tingginya sebesar 80 cm, kemudian titik Q, lalu di bawahnya itu Q ke bawah itu sebesar 60 cm. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk mencantumkan diketahui, ditanya, rumus, dan penjelasannya. Di situ yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q. Maka kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Di situ yang diketahui ada jika massa jenis air, massa jenis berarti lambangnya Rho. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, baik. Kemudian meskipun tidak diketahui, ketika percepatan gravitasi itu tidak diketahui, maka kita akan menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tuh. Kemudian untuk tinggi sendiri, karena di situ yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q, berarti dari titik Q ke bawah, yaitu 60 cm yang kita harus ubah ke meter, berarti 0,6 meter. Karena yang ditanya adalah tekanan, maka rumusnya adalah pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman. Untuk Rho sendiri tadi nilainya adalah 1000, kemudian dikalikan dengan G atau gravitasi senilai 10, kemudian untuk ketinggiannya yaitu 0,6. 1000 dikali 10, 10.000 dikali 0,6 berarti hapus nolnya 1 jadi 6.000. Untuk satuannya sendiri adalah N atau Newton per meter per segi. Oke, bagaimana? Mudah ya? Dan Ustazah juga harap kalian bisa mengerjakan soal atau tugas yang akan Ustazah cantumkan
maksimal dikumpulkan pukul 21 malam di halaman 19 nomor 9, kemudian di halaman 20 nomor 1 bagian B. Jangan lupa dikerjakan ya. Soal yang berikutnya yaitu soal dari tekanan zat padat. Di situ sudah tertera soalnya dan Ustazah rasa ini sangat mudah sekali. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah seperti biasa menulis diketahui dan membaca soalnya dengan sangat teliti. Di situ luas bidang sebesar 5 meter persegi atau A. Kemudian besarnya gaya 5000 Newton, berarti F sama dengan 5000 N atau Newton. Yang ditanyakan adalah di situ yang ditanyakan adalah tekanan yang dihasilkan. Karena yang ditanya yang tekanan yang dihasilkan, maka lambangnya adalah P. Pada tekanan zat padat kita hanya punya satu rumus, yaitu P sama dengan F per A. Langsung aja kita substitusikan angka-angkanya. Untuk F sendiri itu nilainya 5000 dibagi dengan A itu 5. Kita coret, berarti tekanannya itu sebesar 1000 Newton per meter persegi. Oke kakak-kakak, dari rumus P sama dengan F per A itu bisa banget kita jabarkan lagi. Misal nih yang ditanya itu adalah F. Kita buat model segitiga yang pasti kalau udah pada paham dan pernah juga Ustazah bahas di jenjang sebelumnya. Maka F sama dengan P dikali A. Nah, kalau yang ditanya adalah A, maka A sama dengan F per P. Nah, gimana? Mudah ya? Ustazah harap bisa dipahami dengan baik. Oke, baik kakak-kakak, dengan kita sudah menyelesaikan 2 contoh soal, maka pembelajaran kita pun berakhir. Semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Kita akhiri pembelajarannya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ingat, kumpulkan tugas tepat waktu.